Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara terkait dengan materi kita kali ini adalah naming, gitu ya. Naming atau naming service. Nah, name service. Jadi ketika kita menggunakan komputer, begitu, maka ketika komputernya itu satu atau dua, maka kita bisa saja untuk kemudian menghafal. Nah, kira-kira begitu ya. Kita bisa saja menandai komputer satu dengan komputer lain. Nah, kira-kira gitu. Tetapi kalau kemudian nanti misalkan kita membuat aplikasi yang distributed, diakses 1 juta orang sekali, ya, akses ada 1 juta orang yang mengakses, maka yang terjadi adalah kemudian kita tidak bisa setup hanya cukup dengan satu komputer saja, ya. Oleh karena itu nanti butuh komputer cukup banyak, butuh server yang cukup banyak untuk kemudian melayani request itu. Pertanyaannya, kalau komputernya itu banyak begitu, maka bagaimana kemudian kita bisa menandainya? Nah, gitu ya. Maka di dalam komputasi mungkin nanti kita akan kesulitan untuk memberikan nama, gitu kan. Atau misalkan begini, hari ini saya ingin membuka detik.com. Kalau kemudian perusahaan itu detik, gitu ya, maka alamatnya detik.com. Kalau kemudian perusahaannya itu adalah akademik, misalkan UNS ACID, nah kira-kira begitu. Maka kita memberikan nama sistem dan subsistemnya. Subsistemnya apa? Oh, ada sistem akademik, SIAKAD, ada sistem keuangannya, nah, sistem informasi akuntansinya, misalkan seperti itu. Maka ada subsistem yang kemudian harus dinamai, nah kira-kira begitu di bawahnya. Untuk apa? Agar kemudian nanti bisa terjamin scalability-nya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendistribusikannya dengan baik. Nah, naming itu nanti akan kemudian berhubungan dengan yaitu file yang akan ditanam di dalam server itu, mesin yang digunakan untuk dalam hal ini adalah mesin yang akan melayani, ya, request itu, mesin mana yang akan melayani request itu. Kemudian service atau aplikasi, ya, aplikasi services yang kemudian jalan, MySQL-nya taruh di mana, Apache-nya taruh di mana, terus kemudian PHP-nya ditaruh di mana, dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan database lain, Oracle-nya, service Oracle-nya ditaruh di mana. Dan kemudian akan berhubungan dengan orang yang bertanggung jawab. Oh, yang ngurusi Oracle, ya, server Oracle nanti di namingnya di sana. Siapa orang PIC yang kemudian? Nah, termasuk kemudian nanti di mana kita bisa memetakan server itu berada di tempat mana, rak mana, rak U yang mana, dan seterusnya. Nah, jadi hal yang kemudian bisa digunakan untuk referensi materi ini, ya, ada yaitu di naming transparansi oleh Tannenbaum, ada juga yaitu di Silberhardt, ya, ada Tannenbaum juga di dan Van Steen, itu ada materinya. Jadi di dalam naming ini yang perlu kemudian kita pahami adalah bagaimana memberikan nama, kemudian memberikan pengalamatan dan memberikan root-nya atau path-nya. Nah, kira-kira begitu. Nah, name itu adalah sebuah string, ya, atau tipe data yang lain yang kemudian nanti akan spesifik, yang akan kemudian dijelaskan. Bisa jadi nanti angka, bisa jadi. Gitu ya. Nah, pengalamatan adalah identifier di mana tempat
file itu atau mungkin pengalamatan terkait dengan entity. Nah, yang akan kemudian mengidentifier root, ya, root atau biasa juga disebut dengan path. Nah, bisa disebut dengan path, yaitu adalah bagian dari pengalamatan yang secara spesifik, yang dimana nanti akan spesifik menuju dimana kita akan mendapatkan entity itu. Kita akan menuju ke entity itu. Ya. Contohnya ini. Kalau orang namanya adalah misalkan Jonathan M. Smith. Address alamatnya adalah 123 Park Street, Andover, MA misalnya seperti itu. Rootnya, maka rootnya adalah dari mana sebanyak 12 miles, kan? Belok kanan, nah seperti itu. Ada rootnya. Nah itu kalau kita terkait dengan pengalamatannya. Nah ini kalau ini kita analogikan dengan person atau orang, nah kira-kira gitu. Kalau file bagaimana? Kalau file berarti name-nya adalah index.html. Nah, address-nya itu ada pengalamatan node-nya, node yang mana. Kemudian root-nya adalah yaitu di partisi misalkan CSOPT1/public.html/public.html/d07/index.html. Nah, contoh yang lain lagi. Ya. Saya punya domain CCC3 ya ccc3.wpi.edu misalkan. Address-nya 130.215.36150. Ya. Nah, root-nya mungkin sama seperti tadi, HTTP, HTML dan seterusnya. Atau kita tidak diperbolehkan, bisa jadi karena kemudian orang tidak diperbolehkan mengetahui root-nya. Nah, gitu. Nah, contoh dalam homepage yang lainnya, contohnya adalah name-nya adalah sebuah laman web tertentu, ya. Kemudian address-nya dia adalah satu direktori di 454321 misalkan seperti itu. Kemudian root-nya http www.cs.wpi.edu/tilde/cs4513/d07 misalkan. Kalau kemudian remote object, nah kita bisa membuat pengalamatan itu pada sebuah printer atau komputer. Contoh, saya ada printer. Printernya saya kasih nama. Namanya adalah misalkan my printer. Address-nya saya bisa kasih IP. Ya, bisa kasih IP. Root-nya RMI dan seterusnya. Nah, itu root-nya. Nah, name, apa bedanya name dengan address? Nah, gitu ya. Apa bedanya dari penamaan dengan kemudian pengalamatan? Nah, jadi dalam hal ini contohnya adalah yaitu Park Street. Park Street adalah bagian dari Jonathan Smith, alamat dari Jonathan Smith misalnya seperti itu. Park Street adalah sebuah name dari ada sebuah nama, ya, dari sebuah jalan di suatu kota. Jadi di dalam penamaan bisa jadi adalah kemudian
suatu nama ya yang berada berarti bisa jadi nama itu adalah alamat. Bisa jadi adalah nama itu adalah alamat di tempat lain. Nah, kira-kira begitu. Ketika kita itu mendapati sebuah nama, ya, nama itu naming. Nah, pada sebuah naming system, naming itu harus kemudian bisa resolve, ya, harus resolve. Jadi nama itu, naming itu harus resolve. Sedangkan address itu apa ya? Tidak perlu resolve. Nah, gitu ya. Nah, mungkin alamatnya gini. Jadi contohnya naming itu ya gampangnya adalah seperti domain lah. Kalau dalam internet tadi seperti domain. Sedangkan address itu adalah IP address-nya. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi pasti akan kemudian ketika mendapatkan IP address, kita pengalamannya langsung dapat. Pasti ke titik itu, pasti ke komputer itu. Tapi kalau naming, saya baca dulu detik.com di mana ya alamatnya? Maka harus ada NS dulu. NS itu naming server. Yang kemudian di dalamnya ada database yang isinya adalah daftar translate, ya, daftar nama misalkan UNS ACID, IP-nya 2036148 sekian. Itu namingnya UNS ACID. Address-nya 2036148 sekian. Nah, kira-kira begitu. Sedangkan path-nya, ya, path-nya itu adalah root, nah, gitu ya. Jadi step by step, nah kira-kira gitu. Yang mungkin sifatnya itu ada iteratif gitu, yang kemudian nanti akan bagaimana mendapatkan, bagaimana kita bisa hands up, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan memegang file itu. Jadi kalau di path maka sangat detail. Nah, naming system ya itu yang pertama bisa kemudian kita dapati yaitu ketika kita menggunakan Linux ada file names. Bisa juga ya kita bisa definisikan yaitu ketika kita mengakses URL. Ya, seperti itu. Jadi mengakses URL itu pasti nanti akan ada namingnya. Jadi bagaimana sekarang tipe dari naming ya, dalam sebuah sistem terdistribusi? Yang pertama adalah flat. Maksudnya bagaimana? Semua name ekuivalen dengan namespace-nya. Yang kedua adalah unique. Yang kedua itu model flat yang pertama. Yang kedua ada hierarki. Maksudnya bagaimana? Hierarki itu mempunyai struktur. Kemudian yang kedua unik. Ya, uniknya itu adalah yaitu dalam setiap level itu unik. Setiap level ya itu akan kemudian resolve unik dengan yaitu level di atasnya. Nah, dalam flat namespace itu nanti membutuhkan yaitu yang pertama directory global. Kemudian mungkin bisa juga direplikasi, bisa juga dipartisi. Nah, bisa juga nanti terkait dengan namespace yang flat ini, ya, kita bisa menggunakan yaitu beberapa server begitu. Namun
ketika kita akan scale up untuk memperbanyak komputer ini, maka nanti kita akan bermasalah. Ya, akan bermasalah. Nah, ketika apa? Ketika ada satu titik itu kemudian nanti dipindah. Nah, jadi naming itu nanti kita bisa juga melakukan forward name-nya. Nah, ketika melakukan forward, kita juga bisa menggunakan modelnya yaitu memindahkan objek, ya, redirect, ya, dengan cara redirect. Ada juga di mana kemudian nanti kita bisa melakukan mobile IP. Jadi kita mengirimkan host, nah kayak gitu ya. Dan nanti bisa kemudian dengan mengirimkan paket dari titik A ke titik B, misalkan seperti itu. Ya. Dulu lokasinya di sana, terus nanti pindah lagi, kita seperti ini bisa. Yang kedua adalah hierarki, pendekatan hierarki. Pendekatan hierarki, jadi secara administrasinya itu hierarki. Jadi ada root directory, nanti di bawahnya ada turunannya. Kalau yang seperti halnya yang ini diimplementasikan ketika berbicara dengan URL. Nama ada TLD, top level domain. Nah, jadi contohnya TLD-nya .id di mana? Nah, TLD top level domainnya .id itu ya di PADI, pengelola domain Indonesia, di bawah Kominfo, ya. Nanti .id itu akan kemudian di bawahnya diturunkan. Apa itu? GoID, ACID, terus kemudian ada Mail ID, apalagi ya, SCH-ID, Web ID, Desa ID, apalagi? Masih banyak lagi. .id, itu di bawahnya turunannya. Nanti hierarki di bawahnya, ini SCH, berarti school, misalkan SMA 1 Surakarta.sch.id. Ya, di dalam nanti SMA 1 Surakarta itu dia bisa buat turunannya lagi, ya, direktori atau subdomain di bawahnya, ya, yang dimana nanti bisa bikin e-learning, apalagi ya, akademik misalkan SPP atau apalah dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Kalau itu akademik, perguruan tinggi berarti akademik.id, ACID. Maka misalkan ada UNS, ada ITB, ada UI. Nah, di bawahnya nanti ada UI, ada SIAKAD, ada UNS SIAKAD punya bawahnya subsistemnya. Nah, begitu. ITB punya misalkan e-learning, nah seperti itu. Nah, ini pengalamatannya, ini diberikan sebuah nama dulu. Di atasnya itu namingnya, ya, namingnya. Kenapa kemudian tidak langsung menggunakan address? Kenapa menggunakan naming? Karena kalau menggunakan address saja, kita jadi sulit untuk membumi dengan masyarakat, ya kan? Jadi aneh. Hari ini saya mau buka 102036148 Apa itu? Itu UNS ACID. Nah, kan jadi webnya UNS. Nah, jadi susah. Saya mau buka IP-nya detik berapa ya? Misalkan, saya tidak hafal. Misalkan bla bla bla. Apa itu? Detik. 204.168.348. Apa itu? Detik.com. Susah. Orang lebih suka kemudian akhirnya kalau membaca yaitu IP, maka nanti kesulitan. Sedangkan dalam satu IP, ya, nanti bisa kemudian lebih dari satu naming. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini jadi di dalam ini ada TLD,
ya. Terus kemudian di sini ya bawahnya, di bawahnya punya subsistem, ada subdomain, nah, seperti itu. Di bawah nanti seperti itu. Nah, di dalamnya ini maka nanti butuh yang namanya NS. Nah, untuk kemudian memudahkan kinerja dari NS, biasanya ada yang namanya caching. Cache. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah jadi dia menyimpan secara sementara pengalamatan-pengalamatan yang sudah pernah atau kemudian sudah pernah dikenali. Nah, kira-kira gitu. ONSSID, tidak perlu nanya ke NS lagi. Kalau di caching ada, maka dia cari di cache. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya adalah dikenal namanya Domain Name System atau DNS. Jadi tadi saya sampaikan di dalam URL internet, gitu ya, domain internet itu jenisnya bukan menggunakan flat, tapi hierarki, ya, menggunakan hierarki. Kenapa? Ya, kenapa? Alasannya, ya berarti Anda bisa melihat kelemahan-kelemahan dari model flat tadi, gitu ya. Kemudian setiap level itu akan kemudian berbeda. Jadi cara membacanya adalah dari belakang. Jadi domain itu cara membacanya adalah dari belakang. Jadi bacanya bukan kita update Microsoft.com, enggak begitu, tapi bacanya adalah dari belakang sini. Com itu adalah berarti komersil, berarti ini nanti arahnya komersil, perusahaan komersil. Apa itu? Microsoft namanya. Nah, gitu ya. Nah, Microsoft punya bisnis. Apa itu? Yaitu update. Jadi ini kalau dibaca adalah perusahaan komersil namanya Microsoft untuk service update. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini juga sama, cara bacanya dari belakang. Edu, berarti ini education, berarti ini adalah lembaga pendidikan. Apa itu namanya? WPI. Misalkan, kalau ONSSID ya sama ya. Kalau kemudian kita bicaranya adalah ONSSID, bagaimana? Ya, ONSSID ya sebenarnya sama. Maka ada UNS dot AC dot id. Nah, bacanya adalah ID Indonesia, ini berarti ini adalah punyanya Indonesia. AC berarti adalah akademik, berarti ini perguruan tinggi nih. Terus kemudian berarti ini adalah ada di Indonesia perguruan tinggi dan namanya akademik atau perguruan tinggi adalah UNS. Kira-kira begitu. Setiap level ya itu akan memiliki keunikan atau dalam adalah ketunggalan. Ya. ID ini di dunia yang ngurusi hanya satu. Ya, yang ngurusi pasti Indonesia. Kominfo. Ya. Terus kemudian Pandi, nah kira-kira AC akademik. Nah ini ngurusi Pandi semua. UNS, nah UNS maka nanti yang ngurusi ya orang UNS, ada satu admin yang ngurusi. Terus kemudian nanti di bawahnya ada misalkan si akad, si KEU, apalagi. Nah itu ada satu PIC yang di bawahnya, dan itu hanya alamatnya hanya satu. Tidak mungkin akan kemudian dua gitu ya. Nah cuma hanya saja ketika kita punya alamat satu, kita bisa mendefinisikan nanti servernya tidak hanya satu. Kita bisa ONSID itu nanti servernya bisa banyak. Nah,
Ini bisa sebenarnya bisa banyak. Tapi biasanya yang pertama itu akan diarahkan ke satu dulu. Nah, ini namanya load balancer, LB. Ya. Jadi tetap diarahkan ke satu. Nah, satu ini kemudian ini baru dipecah. Server pertama, server kedua. Nah, begitu modelnya. Jadi tidak langsung mecah gitu tidak, tapi ada LB. LB nanti di bawah LB nanti ada server 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira begini. Ya, kira-kira begini. Nah, ini satu, pasti begitu. Apapun bentuknya adalah nanti pasti satu begini. Dari ONSID ya. Ini ngarahnya ke satu server dulu. Ke LB-nya misalnya. Pasti begitu. Database juga begitu. Nah, name organisasi, struktur dari name system. Jadi name organisasi itu nantinya akan menjadi namespace. Ya. Namespace ini akan dalam hal ini ya akan direct begitu ke sebuah graph. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kayak nanti ada node-node-nya. Nah, ini node-nya kemana saja. Nah, seterusnya kalau sudah diukur nanti ada seperti ini biasanya. ONSID nanti yang pertama si akad, apalagi, nah gini ya. Ini di bawahnya ada lagi domain. Nah, seperti ini. Jadi ada bentuk vertex dan node dan edge dan vertex-nya. Nah, kira-kira gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti bisa ada node-nya dan vertex-nya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Setiap yang kemudian mengurus ini harus tahu root node-nya. Nah, dalam kemudian menamakan ya struktur dari name system itu nanti akan berhubungan erat dengan path-nya. Nah, kemudian nanti ada path-nya itu ada yang relatif, ada yang absolut. Relatif itu berarti berubah-ubah, bisa berubah-ubah tergantung. Absolut itu path-nya fix, nggak akan berubah. Struktur naming system itu sebenarnya familiar, ya, sangat familiar dan sering kali kita temukan. Baik kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan misalkan ONSSID, ya, OCW, ONSSID, nah seperti itu. Itu implementasi dari naming. Nah, selain kemudian terkait dengan naming, ya, itu ada juga topik-topik bahasan terkait dengan alias. Ya. Alias itu adalah pengaliasan dari path ya, nantinya. Jadi misalkan begini, kita bisa memodifikasi di misalkan contohnya untuk web server. Ya, misalkan kita punya si akad, misalkan si akad ONSSID. Ini saya coba gambarnya pakai apa ya biar ini ya. Pakai invert saja ya. Oke, saya coba share ke yang lain dulu. Jadi biar jadi begini. Pengalamatan itu model selanjutnya nanti kita bisa kenal namanya siakad.ONSSID. Fungsinya apa ini? Bahwa selanjutnya kita membutuhkan sesuatu penyebutan yang well known atau kemudian penyebutan yang mudah dipahami oleh human being. Nah, gitu ya. Orang awam biasa itu mudah gitu loh. Enggak, maksudnya ketika mau menyebutkan silakan diakses 103 26
148. Nah, ini susah. Ya, susah. Kita susah. Human being itu susah untuk kemudian menghafalkan seperti ini. Tapi akan kemudian lebih mudah. Oh, webnya UNS tentang apa? Tentang SIAKAT. Apa itu SIAKAT.id? Webnya UNS tentang apa? Tentang servernya UNS tentang dengan keuangan, misalnya SIA dan seterusnya kayak gitu. Itu lebih well known, itu lebih mudah dipahami human being. Nah, pengalamatannya kalau kemudian kita bikin web kan biasanya gini ya, localhost. Nah, terus kemudian nama project kita kan ya. Misalkan index.html kan begini. Nah, tadi pembicaraan kita adalah terkait dengan alias. Alias itu fungsinya adalah memberikan alias. Localhost misalkan, biasanya kan localhost gini ya, kita bisa punya sister. Nah, kalau ini secara umum maka kita akan memiliki satu folder di bawah, ya, di bawah apa? Di bawah yaitu htdoc. Nah, gitu ya. Tetapi bisa juga kita membuat alias, ya, di web servernya. Misalkan nanti kita tetap bisa aksesnya dengan localhost sister, tapi foldernya, ya, misalkan di D.2 sister. Bisa seperti ini. Path-nya ada di sini, tetapi pengalamatan naming-nya ada di sini. Bisa. Jadi ada di D, path-nya ada di D, sister begitu, tetapi nanti kita bisa bikin alias. Ya, dengan alamatnya localhost sister. Nah, kita tinggal membuat alias saja. Ya, tinggal di allow saja. Yaitu di web servernya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan naming? Halo? Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah mounting dan mount point. Nah, mounting ini kan hubungannya sama ketika kita menambahkan misalkan partisi baru, ya, atau hard disk, atau misalkan MMC baru, atau flash disk baru. Nah, kita ada mounting, yaitu proses untuk mengenali drive ke dalam sistem operasi kita. Nah, atribut naming selanjutnya, yaitu adalah directory. Ya. Nah, kita harus paham terkait dengan directory dari yaitu naming kita yang akan kita set. Alamatnya terutama ya. Kita bisa mengkombinasikan dengan struktur hierarki yang tadi disampaikan. Nah, ada juga yang kemudian untuk naming ini kita kenal dengan namanya LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Ya. Biasanya LDAP itu digunakan untuk pengalamatan user. Ya, pengalamatan user. Contohnya apa? LDAP biasanya server LDAP atau kalau di Windows itu namanya Active Directory. Ya. Itu implementasinya adalah kalau seperti yang Anda pakai itu SSO. Ya. SSO itu ada server LDAP-nya. SSO-nya di UNS itu ya. Dia bisa connect ke internet, nanti SSO dulu kan gitu kan. Nanti masukkan akun SSO supaya bisa connect internet. Nah, itu bacanya ke server LDAP. Ya. Jadi ada atribut dan value, atribut dan value. Nah, kira-kira begitu. Ada name, atribut, dan nanti kita bisa cari by name, bisa cari by atribut ataupun dengan value. Ya. Itu ya untuk LDAP. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan?
Mbak Devinta, Mas Enpa, ada pertanyaan? Mbak Luki Sania, biasanya Mbak Safira? Halo? Belum, Pak. Oke. Ini terkait pembicaraan saya terkait dengan naming ya, naming. Jadi prinsipnya adalah naming ini kita bisa memberikan nama, ya, memberikan nama pada sebuah address, ya, sebuah address pengelamatan itu kita bisa buat namanya. Supaya apa? Supaya kemudian ketika berkomunikasi ke manusia itu lebih mudah. Oleh karena itu, daftar penamaan itu akan disimpan dalam sebuah server. Namanya adalah NS, name server. Yaitu atau biasanya disebut dengan domain name server. Nah, ya, aplikasinya name server itu ada aplikasi namanya bin9. Bin9. Bin9 itu begini tulisannya ya. Kita bisa install kalau di Linux itu namanya bin9. Bin9. Nah, aplikasi name server yaitu adalah bin9. Ini tinggal diinstal saja, kita bisa membuat server sendiri. Jadi kita bisa punya, misalkan punya lab gitu ya. Lab di situ ada 40 komputer, kita bisa bikin kompas.com sendiri, kita bisa bikin, kita misal install bin9 dulu, kita install name server dulu di situ. Name server dalam sebuah LAN begitu ya. Kita bisa membuat nanti, oh saya mau bikin server kompas.com, saya mau bikin server detik.com, itu bisa pengalamatannya. Karena kita buat LAN sendiri, tidak ada konek internet misalnya itu ya. Kita bisa bikin apa environment kita sendiri. Ya, kira-kira begitu. Detik.com, kita diakses detik.com nanti ngarahkan ke satu server. Nah, kira-kira begitu. Bisa. Sangat bisa. Ya. Oke. Nah, itu nanti misalkan detik.com diarahkan kemana? Diarahkan ke misalkan 10 1.20 misalkan. Kompas.com diarahkan kemana? 10.10.1.21 misalkan. Nah, di komputer lokal kita itu ada yang mendefinisikan ini. Itu kalau tidak salah di bagian C Windows driver etc. Sebentar. Di file host. File host itu mana ya? Windows etc driver. Saya lupa. Sebentar. Driver. Enggak ada ya. Oke. Namanya apa? C Windows driver. Sebentar, saya lupa. Pengalamatan dari host kita itu ada di mana? Nah, ini. Oh, sistem 32 ya. Nah, ini. Ya. Kita bisa membuat alamat sendiri. Tapi ini nggak butuh NS ya kalau sistem 32. Saya Windows sistem 32 drivers. Nah, kemudian di sini ada host. Driver etc. Nah, driver etc. Nah, ini ada host. Nah, kita bisa mengubah file yang kemudian associate dari server kita ya, atau name server kita, tapi ini nggak butuh host, tapi manual gitu ya. Sebentar, ini belum saya buka, ini coba saya buka dulu menggunakan Notepad++. Kalau sudah saya bisa share Notepad++ saya. Oke. Nah, seperti ini.
Ini tapi ini apa namanya? Nah, contohnya ya. Ini kalau dibuka, nanti kita bisa tambahkan di sini. Ya, IP berapa gitu ya. Terus nanti hostnya apa. Nah, contohnya ini. Ini digunakan untuk kemudian mendefinisikan bahwa IP ini akan bisa kita panggil dengan browser kita dengan nama misalkan kita bisa definisikan sendiri sebenarnya. Ya, 127.0.0.1 itu adalah detik.com itu bisa. Cuma nanti ya problem ketika kita ngakses detik.com aksesnya ke localhost. Nah, kira-kira begitu. Ini berarti dikasih crash itu berarti tidak dipakai. Nah, kita mau membuka ya kayak gini. Nah, kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan?